so they don't see this part of me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilan Safira. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obat-obatan lazim yang ada di dalam kebidanan. Sebelum saya menjelaskan tentang obatnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kewenangan bidan. Apa saja sih? Jadi di sini ada kewenangan bidan. Yang pertama itu ada kewenangan normal yang dimana dia dapat dibagi menjadi 3. Nah, jadi bidan itu dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu, kemudian juga memberikan pelayanan kesehatan anak. Kemudian di sini juga ada pelayanan kesehatan reproduksi, terutama perempuan, dan juga keluarga berencana atau KB. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelayanan kesehatan ibu, yang dimana bidan itu dapat memberikan pelayanan konseling atau KIE pada masa sebelum hamil, kemudian pada masa kehamilan normal, kemudian ada persalinan sampai ibu nifas maupun ibu menyusui. Nah, jadi bidan itu hanya dapat memberikan pelayanan normal saja. Kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan atau persalinan, harus segera dirujuk. Jadi bidan itu dapat memberikan pelayanan atau tindakan awal atau gawat daruratan sebelum dilakukan rujukan. Nah, selanjutnya di sini ada pelayanan kesehatan anak, yang dimana bidan ini dapat memberikan pelayanan pada BBL, kemudian pada bayi, anak balita, bahkan anak prasekolah. Jadi bidan itu dapat memberikan pelayanan misalnya pencegahan infeksi pada BBL, kemudian juga bidan dapat memberikan atau pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Bahkan bidan itu juga memantau akibat gangguan tumbuh kembang anak. Jadi sebenarnya di sini bidan dapat memberikan pelayanan masih ada atau masih banyak, hanya saja saya di sini mempersingkat saja. Selanjutnya yang ketiga ada kesehatan reproduksi dan KB. Jadi yang dimana perempuan itu dia memiliki hak dari kesehatan fisik, mental, sosial, maupun seksual. Jadi bidan itu dapat memberikan pelayanan pada perempuan misalnya apabila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga bidan itu dapat memberikan pelayanan atau pertolongan pertama pada perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Selanjutnya di sini perempuan itu dia memiliki hak dalam memilih seksualnya tanpa ada kekerasan, pemaksaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini bidan juga dapat memberikan pelayanan KIE tentang alat-alat kontrasepsi agar menentukan kualitas keluarga, terutama untuk kesehatan ibu atau biasanya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan maupun mencegah peningkatan angka kematian bayi. Selanjutnya itu poin kedua tentang kewenangan dalam menjalankan program pemerintah. Nah, di mana bidan ini dapat membantu program pemerintah dengan memberikan pelayanan untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan juga KB. Nah, pemerintah ini sudah misalnya memberikan fasilitas, dana, dan lain-lain sebagainya. Sehingga bidan ini dia mampu melanjutkan program pemerintah tersebut dengan baik sehingga adanya penurunan angka kematian ibu dan anak. Salah satu contoh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu misalnya alat-alat kontrasepsi seperti suntik, kemudian ada juga implan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada poin ketiga yaitu kewenangan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter. Nah, di sini kita akan membahas tentang kewenangan bidan dalam menjalankan praktik menurut Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Nah, untuk poin pertama ini, bidan ini dapat menjalankan praktik kebidannya baik secara mandiri maupun bekerja di fasilitas kesehatan. Jadi bidan ini bisa bekerja secara mandiri, misalnya dia bisa menjadi bidan desa ataupun dia juga bisa membuka klinik di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan kalau dia bekerja di fasilitas kesehatan itu seperti di puskesmas, di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, misalnya di BPM dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada poin kedua yaitu bidan menjalankan praktik kebidanan paling rendah D3 kebidanan. Selanjutnya poin ketiga yaitu harus memiliki STRB dan SIPB. Nah, untuk poin yang ketiga ini dia berhubungan dengan kedua poin yang di atas. Nah, jadi
STRB ini adalah surat tanda registrasi bidan yang dimana itu dia diberikan oleh pemerintah sebagai tanda bidan yang kompetensi atau bidan yang sudah bersertifikat. Kalau yang SIPB ini artinya surat izin praktik bidan. Nah, ini juga diberikan oleh pemerintah gunanya sebagai tanda kewenangannya untuk menjalankan praktik bidan atau biasa disebut bidan legal. Nah, kalau misalkan tidak ada SIPB ini, maka tindakan pelayanannya itu dianggap ilegal. Jadinya hukum itu dia tidak dapat membantu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya di sini ada ruang lingkup obat dalam pelayanan kebidanan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang obat. Jadi obat itu merupakan senyawa yang dapat membantu proses pencegahan dan penyembuhan akibat gangguan yang ada di dalam tubuh. Selain obat ini memberikan pencegahan atau penyembuhan terhadap suatu diagnosa penyakit, tetapi obat ini juga sebenarnya memberikan efek racun terhadap tubuh apabila penggunaan obat itu tidak sesuai atau secara irasional. Selanjutnya di sini ada pemberian obat oleh bidan. Jadi bidan itu dapat melayani ibu hamil dan melahirkan. Jadi banyak sekali menggunakan macam-macam obat. Jadi perlu diperhatikan efek samping yang timbul oleh obat tersebut. Untuk pemberian pada ibu hamil perlu mempertimbangkan 3 kompartemen. Teman-teman bisa baca, yaitu ada kompartemen ibu, bayi, dan ada plasenta. Karena pada saat pemberian obat, takutnya reaksi obat tersebut dapat mengganggu kerjanya plasenta yang mentransfer nutrisi ke janin, sehingga janinnya juga akan terganggu. Jadi bidan itu harus berhati-hati dalam pemberian obat. Oke, selanjutnya di sini ada salah satu obat yang lazim dalam kebidanan, yaitu Nah, sekarang kita bahas tentang obatnya, yaitu obat antibiotik. Di sini teman-teman sering kan dengar obat antibiotik. Nah, di sini teman-teman bisa baca, jadi antibiotik ini dia dapat menghambat atau membunuh sel bakteri sehingga infeksi bakteri itu bisa teratasi. Nah, meski begitu, antibiotik ini boleh digunakan secara sembarangan nggak? Atau secara bebas nggak teman-teman? Jadi antibiotik itu tidak boleh ya digunakan secara sembarangan, karena antibiotik itu kan dapat menyebabkan resiko resistensi terhadap obat tersebut. Jadi, saat penggunaan obat antibiotik ini harus menggunakan resep dokter. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang obat antibiotik. Nah, di sini yang pertama ada rutenya, di mana rute ini dibagi menjadi 3. Jadi, obat antibiotik itu dapat diberikan secara oral, suntikan, atau bisa melalui infus. Kemudian juga bisa diberikan di luar tubuh atau di kulit, biasanya berupa salep. Selain itu ada gel dan ada krim. Selanjutnya ada sasaran obat antibiotik. Untuk sasaran obat antibiotik ini diakibatkan oleh infeksi bakteri gram positif maupun dari bakteri gram negatif. Untuk kita mengetahui bakteri gram positif maupun negatif ini biasanya melalui metode pewarnaan gram. Selanjutnya di sini ada penyimpanan obat antibiotik, di mana di sini teman-teman bisa membaca sendiri, di mana obat antibiotik ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan, harus sesuai resep dokter, karena takutnya resistensi antibiotik jika dikonsumsi secara irasional atau salah. Maka dari itu banyak kita dengarkan antibiotik ini harus dihabiskan. Nah, kalau misalkan tidak dihabiskan, maka bakteri itu akan bermutasi kembali dan menginfeksi ulang di dalam tubuh. Baik, selanjutnya di sini ada efek samping umum terhadap obat antibiotik. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Jadi yang pertama itu ada reaksi alergi, infeksi jamur, sensitif terhadap cahaya, perubahan warna gigi, pencernaan terganggu, bahkan menyebabkan resistensi terhadap obat antibiotik. Jadi resistensi antibiotik itu dimana kondisi bakteri itu dia akan kebal terhadap obat antibiotik yang telah diberikan. Contohnya itu misalnya teman-teman nih sakit terus sudah berobat kemana-mana tapi nggak kunjung sembuh. Nah, itu adalah salah satu resistensi terhadap obat antibiotik. Selanjutnya ada faktor pendorong efek samping. Yang pertama ada faktor pasien. Kalau misalkan faktor pasien ini misalnya dari usia, kemudian ada berat badan. Kalau faktor obat ini misalnya dosis. Selanjutnya ada indikasi, kemudian ada kontraindikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada pencegahan dan penanganannya. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Pada saat konsumsi obat apapun itu harus baca dosisnya terlebih dahulu dan juga harus sesuai dengan indikasi.
konsumsi. Nah, kalau misalkan dosisnya salah, nanti akan memberikan efek samping atau memberikan efek toksik, bukan lagi efek utama yang diberikan atau efek yang diinginkan akibat dosis yang salah. Nah, yang perlu diperhatikan lagi pada saat konsumsi obat itu harus konsul dulu ke dokter. Jadi beritahu dokter misalnya kondisi misalnya lagi sedang hamil atau sedang menyusui, karena takutnya dia akan mengganggu kerjanya plasenta, bahkan dia bisa mengganggu produksi ASI, bahkan bisa tertular melalui ASI ke bayi. Selain itu, beritahu juga dokter misalnya sedang konsumsi obat apa atau vitamin atau suplemen dan lain-lain sebagainya. Dan juga beritahu dokter misalnya ada alergi obat apa, karena kan obat itu kan tidak semua cocok ya jika dikonsumsi dengan obat lain atau secara bersamaan, takutnya ada kontraindikasi yang diberikan oleh obat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis obat. Untuk jenis obat yang saya ambil ini ada obat penisilin. Sebenarnya golongan obat ini sih banyak banget ya. Ada penisilin, ada cefalosporin, ada tetrasiklin, aminoglikosida, kloramfenikol, maupun ada makrolid dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang saya ambil ini adalah obat penisilin, salah satu dari golongan obat antibiotik. Untuk jenis obat penisilin ini dia juga memiliki golongan-golongan lain dari misalnya nama patennya, nama generiknya, maupun nama dagangnya. Jadi sebenarnya dari nama-nama obat ini dia tidak ada perbedaan. Nah, sebenarnya sih memang ada perbedaannya dari harga misalnya. Akan tetapi untuk indikasi kontraindikasi obat ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama. Karena untuk perbedaan harga dari obat ini memang obat paten ini yang lebih mahal dari obat generik maupun obat dagangnya. Jadi kenapa sih obat paten itu bisa lebih mahal dari obat generik maupun dari obat dagang? Nah, sebenarnya obat paten ini dia itu diproduksi pertama kali dan dia itu hanya dapat diproduksi oleh pabrik pemegang obat paten itu. Bahkan pada saat memperpanjang masa patennya ini memang biayanya juga membutuhkan yang sangat banyak. Jadi pada masa perpanjang obat paten ini dia memiliki waktu 20 tahun. Jadi nggak heran sih kalau misalkan obat paten ini memang agak lebih mahal. Nah, selain dari perbedaan harga, sebenarnya obat paten ini dia juga ada campuran, dimana dia itu lebih mudah diabsorpsi dan mudah juga diserap oleh tubuh. Jadi obat paten ini lebih cepat memberikan efektivitas terhadap tubuh daripada obat generik maupun obat dagang. Akan tetapi sebenarnya sih fungsinya sama aja atau kerja obatnya sama aja, hanya saja memang ada zat aktif yang lebih mudah diabsorpsi atau mudah diserap oleh tubuh. Nah, untuk obat generik sama obat dagang ini dia sebenarnya dulunya obat paten, hanya saja masa patennya sudah habis sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak patennya. Oke teman-teman, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun ketikan, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.